orang yang nggak ngerti syirik-syirik di zaman jahiliyah, mereka pun nggak akan ngerti syirik dalam Al-Quran dan hadis. Ini dalam Al-Quran pembicaraan syirik banyak, dalam hadis pembicaraan syirik banyak. Syirik-syirik dalam pembicaraan Al-Quran dan hadis itu Anda nggak akan ngerti kalau Anda nggak ngerti seperti apa syiriknya orang jahiliyah. Pokoknya begitu dikatakan ini syirik, masyarakat kita kan kaget, apa-apa syirik, apa-apa syirik. Ya karena masyarakat kita taunya syirik itu sujud kepada berhala, itu aja. Nah syiriknya jahiliyah memang seperti apa? Sedangkan itu ya enggak kan? Karena ucapan Ibnu Qayyim itu betul sekali. Fahami dulu syirik-syirik jahiliyah seperti apa, agar Anda paham syirik yang dijelaskan Al-Quran dan hadis itu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah kajian Madarijus Salikin pagi hari ini memasuki pembahasan yaitu syirik asghar atau syirik kecil. Di buku tepatnya pada halaman 501. Halaman 501. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, syirik asghar atau syirik kecil dinamakan kecil karena syirik asghar ini merupakan gerbang terjadinya syirik besar. Tetapi kalau syirik asghar ini dimasukkan dalam dosa-dosa secara umum, tentu syirik asghar ini jatuhnya adalah dosa besar. Jadi jangan karena namanya syirik kecil lantas Anda berpikir dosa kecil. Nah, tidak demikian. Jadi syirik asghar kalau kita lihat sebagai dosa, dia masuk dalam kategori dosa besar. Hanya saja karena syirik asghar ini pengantar syirik besar, gerbang syirik besar, maka dia dinamakan syirik kecil. Dengan alasan apa kita menegaskan bahwa syirik kecil ini masuk dalam dosa besar? Karena ayat yang menyatakan tidak ada ampunan bagi syirik 2 kali dalam surat An-Nisa itu bersifat umum. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini ayat seperti ini 2 kali dalam surat An-Nisa. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni syirik. Nah, Anda lihat kata syirik dalam ayat ini bersifat umum, sehingga tidak dikecualikan kecil ataupun besar.
Syirik kecil, syirik besar masuk dalam keumuman ayat. Dan ini ditegaskan oleh Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, beliau mengatakan secara bahasa kata beliau ayyu syuraka itu harfu nasbin wa masdariyin dicampur dengan fi'il mudhari. Hasilnya nanti masdar nakira didahului dengan nafi menunjukkan umum. Nah, ini bagi yang sudah belajar bahasa Arab. Innallaha la yaghfiru ay yushraka, itu kalau takwil masdarnya innallaha la yaghfiru syirkan. Nah, takwil masdar ini didahului dengan la nafiyah. Nah, kalau isim nakirah didahului la nafiyah itu menunjukkan umum. Nah, itu saja. Sehingga karena keumuman syirik di kedua ayat tersebut, maka tercakuplah dua jenis syirik. Syirik besar dan syirik kecil. Nah, ketika syirik kecil ini berdasarkan ayat kategori tidak diampuni oleh Allah, berarti ini dosa besar. Karena tidak termasuk dosa yang diampuni. Maksudnya tidak diampuni kecuali dengan taubat. Nah, kita telah berkali-kali sampaikan dalam kajian ini, di dunia ada 4 jenis ampunan. Ada taubat, ada istighfar, ada amal-amal saleh, kemudian ada musibah. Ini semuanya penghapus dosa. Tetapi syirik kecil tidak terhapus karena banyaknya musibah. Juga tidak akan terhapus karena banyaknya amal saleh. Juga tidak terhapus hanya karena istighfar. Nah, satu-satunya penghapus untuk dosa syirik kecil ini hanyalah taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, baik. Lalu di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan beberapa contoh syirik kecil. Anda lihat di buku pada halaman 501. Contohnya kata beliau seperti sedikitnya riya. Sedikit dalam arti sesekali. Sesekali riya. Kalau riya terus menerus, ini bukan syirik kecil. Jadi setiap kali ibadah tujuannya memang manusia. Salat tujuannya manusia, zikir tujuannya manusia, tilawah tujuannya manusia, korban tujuannya manusia. Jadi kalau setiap ibadah terjadi riya, ini bukan syirik kecil. Ini syirik besar dan ini ciri kemunafikan. Insyaallah selesai pembahasan syirik ini, kita akan memasuki kajian tentang kemunafikan, panjang sekali. Karena sifat munafik dalam Al-Quran minimal 35 sifat. Ya, ini perjalanan yang sangat panjang nantinya insyaallah ta'ala. Salah satunya sifatnya munafik adalah riya, tapi itu terus menerus. Setiap ibadah riya, setiap ibadah riya, setiap ibadah riya. Nah, adapun orang-orang beriman, kalaupun mereka jatuh kepada riya itu pasti sedikit. Artinya hanya sesekali saja. Nah, sudah sesekali itu pun segera disadari. Segera disadari. Artinya kalau misalnya sholat terjadi riya, dia segera sadar, oh Masya Allah ini riya, segera dibersihkan. Anda tahu jemaah sekalian, riya yang terjadi di awal amal, akibatnya amal tersebut tidak sah. Misalnya awal amal adalah awalnya salat adalah takbir. Nah, kalau di bagian awal salat alias takbir itu terjadi riya, salat Anda nggak sah. Konsekuensinya harus diganti. Insya Allah ini hukum tidak dikhilafiakan. Nomor 2, kalau riya ini terjadi di tengah amal dan segera dibersihkan,
amal pun sah, dan ini pun tidak ada khilafiyah. Tidak ada perdebatan dalam hal ini. Baik. Jadi dalam kasus 1 dan kasus 2 amal Anda disepakati. Riya di awal amal disepakati tidak sah. Riya di tengah amal lalu segera dihapus disepakati sah. Yang menjadi diskusi dan perbedaan di kalangan ulama, kalau di tengah amal terjadi riya dan tidak dibersihkan sampai akhir. Misalnya masuk rakaat kedua, Anda riya, dan riya ini terus berkelanjutan sampai salam. Ini yang diperdebatkan, masih sahkah salatnya atau batal sehingga harus diganti. Insya Allah dari dua pendapat ini yang lebih tepat jamaah sekalian, salatnya tetap sah walaupun dia berdosa dengan syirik tersebut. Kenapa? Karena syirik itu atau riya itu tidak terjadi pada niat, terjadinya di dalam amal. Karena niat dalam ibadah itu di awal amal, ketika Anda takbir, Anda menghadap kiblat. Nah, disitulah tempatnya niat. Kalau riya itu tidak jatuhnya pada niat, insya Allah salatnya tetap sah. Di tengah amal artinya niat kan sudah selesai. Karena niat ini posisinya ada di awal ibadah. Nah, di tengah ibadah itu tidak ada niat lagi. Nah, kalau riya itu terjadinya di niat alias awal ibadah nggak sah. Tapi kalau terjadinya di tengah amal, tidak pada niat, insya Allah sah walaupun terjadi dosa. Jadi jangan berpikir riya secara umum syirik kecil, enggak. Syirik kecil itu yasirur riya, riya yang sedikit. Nah, penyebab orang riya pertama jamaah sekalian karena terlalu minim melakukan ibadah-ibadah rahasia. Ya, kalau seandainya Anda lebih sungguh-sungguh melakukan ibadah-ibadah rahasia, lebih sungguh-sungguh melakukan ibadah-ibadah yang tidak diketahui oleh manusia, misalnya ketika Anda salat malam, ketika Anda salat duha saat orang nggak tahu, dan itu semuanya Anda rahasiakan. Semakin Anda sungguh-sungguh menjalankan amal-amal yang bersifat rahasia atau dirahasiakan, ini semuanya sangat membantu Anda selamat dari riya. Baik, penyebab kedua dari riya ini jamaah sekalian karena masih mengagungkan manusia berlebihan. Hormati manusia iya, tapi kalau secara berlebihan, kadang-kadang ada hajat-hajat kita kepada manusia itu. Ada hajat-hajat kita kepada manusia, dan hajat-hajat kepada manusia ini peluang untuk riya. Contoh misalnya anak muda yang dalam proses pendekatan kepada calon mertua, masuk waktu sholat, tidak mungkin dia di rumah mertua pergi sholat. Mertua pergi sholat, akhirnya dia pergi sholat juga, padahal tidak sholat harusnya. Nah, begitu Anda punya hajat kepada manusia, nah di sini biasanya akan muncul sejumlah kepura-puraan Anda dalam kebaikan, termasuk kamuflase Anda dengan salat, kamuflase Anda dengan berbagai kebaikan-kebaikan. Nah, ini penyebab kedua jamaah sekalian, karena adanya harapan-harapan kepada manusia. Anda lihat saja kalau sudah dekat pemilu, tiba-tiba ada yang ke masjid rajin sekali, tiba-tiba banyak sedekah ke masjid dan kemana-mana. Itu untuk mendapatkan hajat dan kebutuhannya dari manusia. Nah, jadi kalau saya ulangi, di posisi Anda sedang ada kebutuhan kepada manusia, ini pun salah satu pintu riya. Nah, nomor 3, terjadinya riya karena kita tidak tahu bahayanya. Andai kita tahu bahaya dari riya tersebut, ya insya Allah kita akan menjauhi.
Nah, makanya perlu mengenali, memahami satu amal secara mendalam, secara menyeluruh. Ini yang dinamakan dengan basirah, kalau antum masih ingat. Pemahaman-pemahaman dangkal Anda tentang amal saleh kadang-kadang tidak menyelamatkan dari riya. Tapi pemahaman kita yang mendalam tentang amal saleh atau basirah tentang amal saleh itu akan menyelamatkan dari riya. Imam Ibnu Qayyim ketika berbicara tentang munafik, beliau mengatakan munafik itu akarnya dua. Akarnya dua, bibitnya dua. Tapi kedua bibit ini tumbuh suburnya dengan dua jenis siraman. Kalau datang siraman satu, siraman dua, dua bibit ini akan tumbuh dengan subur. Pertama, bibit munafik atau akar kemunafikan itu yang pertama adalah riya. Kemudian akar dan bibit kemunafikan yang kedua adalah dusta. Nah, riya dan dusta inilah akarnya kemunafikan. Riya dan dusta. Lalu kedua akar ini suburnya karena disirami dengan dua jenis air. Yang pertama, disirami dengan lemahnya basirah. Nomor dua, disirami dengan lebahnya azam. Apa lemahnya basirah? Lemahnya ilmu. Ruang kejahilan kita dalam satu ibadah lebih luas daripada ruang ilmu kita. Misalnya salat ini, terkait dengan salat ada 100 ilmu yang mesti Anda tahu. Misalnya gitu ya. Anda hanya tahu misalnya 5 ilmu saja. Sedikitnya ilmu Anda tentang salat itu nggak akan menyelamatkan Anda dari dia. Karena pupuk yang menyuburkan riya itu yang pertama adalah lemahnya basirah. Artinya lemahnya pemahaman kita, minimnya pemahaman kita tentang satu ibadah. Enggak selamat dari riya. Ini menyuburkan riya, menyuburkan kemunafikan. Nah, saya lihat jemaah sekalian, Imam Syafi'i rahimahullah ketika berbicara dalam kitab Ar-Risalah tentang keharusan belajar bahasa Arab. Ya, kalau sekelas guru-guru agama sih tidak ada ampun ya. Wajib menguasai bahasa Arab dan kaidah-kaidahnya. Kalau tidak bisa bahasa Arab, apalagi tidak menguasai, ia berproses aja belajar dulu. Dan belajar bahasa Arab itu nggak selesai 3 tahun. Nggak selesai 3 tahun jemaah sekalian. Ya, 5 tahun pun itu antah berantah. Jadi kalau cuma kursus 2 kali seminggu, baru 3 bulan jadi guru, Anda lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Nah, di media sosial itu saya lihat ada seorang ya, baru-baru ini menggemparkan para pelajar-pelajar karena beliau menghina kitab Matan Ghaya At-Taqrib atau yang dinamakan Matan Abi Syuja. Dia mengatakan apa artinya buku ini? Tidak ada dalilnya sama sekali. Dia lupa kalau ini matan. Semua kitab matan itu nggak ada yang pakai dalil, karena matan itu adalah ringkasan. Nah, cuman begitu, itulah cerdasnya ulama. Kalau kita pergi ke syarahnya Matan Abi Syuja', syarah terbesarnya adalah Al-Bajuri. Itu 2 buku besar. Alhamdulillah kita sudah pelajari itu. Nah, ditulis oleh Abul Qasim Al-Uzzi. Anda bayangkan buku 2 jilid besar itu diringkas menjadi sangat kecil, itu kan luar biasa. Misalnya 5 halaman bisa dia ringkas dalam 2 baris, itu pintar kan? Nah, tiba-tiba datanglah si laki-laki ini. Kalau saya sebut antum pasti kenal. Menghina buku ini habis-habisan. Nah, ternyata kemampuan bahasa Arabnya baru kursus 3 bulan.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang baru belajar itu memang kecenderungannya sombong dan menghina. Makanya kata ulama kita, ilmu itu tiga langkah. Langkah pertama, itu merasa pintar. Di langkah yang pertama inilah suka menghina. Di langkah pertama inilah suka mentahzir. Nah, begitu masuk ke langkah yang kedua, mulai melihat ruang kebodohan ini ternyata lebih luas daripada apa yang telah terisi. Ruangan kosong lebih banyak daripada ruang terisi. Nah, di sini mulai menjaga diri. Dan ilmu di level yang ketiga, di langkah yang ketiga, justru seseorang merasa bodoh. Kalau terus belajar, akhirnya orang merasa bodoh. Dan kalau sudah merasa bodoh, itu akan membuat seseorang gak akan berhenti belajar. Saya ini bodoh, belajar saya ini bodoh. Makin belajar, makin merasa bodoh. Nah, baiklah. Jadi Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah itu beliau bicara tentang keharusan belajar bahasa Arab. Ternyata Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan, orang-orang awam model saya dan mungkin juga Anda wajib belajar bahasa Arab pada bagian-bagian yang wajib dalam bahasa Arab itu. Maksudnya ada beberapa ucapan-ucapan bahasa Arab yang wajib bagi Anda. Contohnya syahadat, wajib kan itu? Contohnya apa lagi? Fatihah, wajib kan itu? Nah, bacaan-bacaan bahasa Arab yang emang wajib Anda baca, mempelajari bahasa Arab sebatas bacaan wajib itu hukumnya wajib. Artinya kalau Anda nggak paham arti dari Fatihah, mohon maaf, seandainya imam kita, Imam Syafi'i mengatakan Anda mengatakan orang berdosa Anda. Kecuali kalau bacaan-bacaan yang sunnah. Subhana rabbiyal azim, itu sih bacaan sunnah. Memahami artinya hukumnya adalah sunnah juga. Tapi at-tahiyatul mubarakatus salawat, ini bacaan wajib atau bacaan? Bukan bacaan wajib lagi, rukun, sama dengan Fatihah. Artinya kalau Anda enggak memahami bahasa Arab pada bacaan yang hukumnya wajib, Anda berdosa. Anda berdosa. Sekarang saya tanya, at-tahiyatul apa artinya? Tahiyatul artinya ada 3. Tapi yang lebih tepat cuma 1, yaitu keagungan. Sebagian ulama mengatakan keabadian. Nah, ini disebutkan oleh Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir. Nah, jamaah sekalian, subhanallah, walaupun saya belajar bahasa sedikit-sedikit, ternyata bahasa Al-Quran secara khusus, begitupun bahasa hadis. Bahasa hadis itu termasuk zikir-zikir kita. Itu tidak bisa difahami hanya dengan bahasa Arab saja. Kita butuh sekali keterangan dari ulama. Kalau tidak ada keterangan dari ulama, mengandalkan kemampuan berbahasa Arab saja itu salah. Di media sosial itu ada seorang dai terkenal sekali. Sekali waktu beliau diundang kawan saya untuk ceramah pada pernikahan putrinya. Karena saya sebagai seolah tuan rumah, ya saya bilang yang lain saja. Saya hadir. Dan dia mulai menafsirkan ayat Allah dalam surat Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Oh, penafsiran yang ngaco 100%. Bukan 20%, 100% ngaco. Kenapa? Dia memahami ayat hanya dengan bahasa Arab sehari-hari. Bahasa Arab Al-Quran, bahasa yang sangat dalam sekali. 2 orang tua apa bahasa Arabnya? Rabbighfirli walidayya. Ada lagi bahasa Arab 2 orang tua, abawaihi. Abawaini itu juga 2 orang tua. Apa bedanya? Kalau 2 orang tua kandung namanya walidain. Kalau 2 orang tua, 1 kandung 1 tak kandung, itu dinamakan abawain. Nah, jadi ini masalahnya adalah soal bahasa Arab. Jadi jangan main-main ya. Guru yang tadi saya katakan tuh kuliahnya jurusan bahasa Arab. Jurusan bahasa Arab. Ternyata masih keliru juga.
Dan memang Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Muqaddimatut Tafsir, beliau mengatakan mengandalkan bahasa Arab saja untuk faham Al-Quran itu pasti salah. Salah satu contoh, imam ahli bahasa Arab yang bernama Abu Ubaid rahimahullah ta'ala, ketika dia menafsirkan surat Al-Anfal, orang-orang beriman ketika malam perang Badar tuh mimpi basah, kemudian turun air hujan, liyutahhirakum bihi wa yudhiba ankum rijza syaitan wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam. Bahwa turunnya hujan ini ada 4 tujuan, salah satunya yuthabbita bihi al-aqdam, untuk mengokohkan kaki kalian. Abu Ubaid mengatakan mengokohkan kaki artinya mengokohkan hati. Oh bukan mengokohkan hati. Karena mengokohkan hati disebutkan sebelumnya waliyarbita ala qulubikum. Itu mengokohkan hati. Wa yuthabbita bihil aqdam, mengokohkan kaki, emang mengokohkan kaki maksudnya. Karena pasir yang kering itu gampang tergelincir. Kalau hujan turun, maka terjadilah kepadatan pada pasir sehingga kaki menjadi tidak gampang tergelincir. Nah, jadi baik jemaah sekalian, ini cuma nasihat saja kepada kita semuanya. Wajib belajar bahasa Arab untuk memahami bacaan-bacaan yang hukumnya wajib. Adapun memahami bahasa Arab untuk bacaan yang hukumnya sunnah, itu sunnah. Nah, kalau ada yang bilang baru dengar sekarang, ya baru tahu kalau ilmunya udah lama. Imam Syafi'i rahimahullah menulis itu dalam kitab Ar-Risalah. Ya baiklah jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi intinya tadi, kalau basirahnya lemah dalam satu amal, ilmunya terlalu minim dalam satu amal, itu menjatuhkan kepada riya, kemunafikan. Kemudian penyubur munafik yang kedua adalah lemahnya azam. Lemahnya azam. Mungkin ilmu Anda ini udah banyak. Udah pun banyak dalam. Ilmu A, tahu dan dalam gitu. Artinya Anda sudah basirah. Basirah saja tidak menyelamatkan dari kemunafikan tanpa yang kedua. Apa itu? Azam. Yang dimaksud dengan azam itu adalah tekad beramal. Tekad yang besar dalam beramal itu dinamakan dengan azam. Oh, saya udah tahu sholat malam caranya begini, hikmahnya begini. Oke, Anda udah paham, itu sudah basirah. Berencana nggak melakukannya? Tidak. Sekedar tahu aja. Oh, Anda akan tetap jadi munafik kalau begitu. Keselamatan dari munafik itu dia, Anda paham ilmunya secara mendalam, kemudian setiap ilmu yang mendalam itu menjadi azam Anda, menjadi tekad kuat Anda untuk beramal. Baik, insya Allah nanti ada waktu untuk membicarakan ini. Jadi bibit munafik ada 2 dan suburnya juga dengan 2. Bibit pertama adalah riya, bibit kedua adalah dusta. Kedua bibit ini subur dengan 2 pupuk. Pupuk yang pertama lemahnya basirah alias ilmu yang mendalam, dan yang kedua lemahnya azam. Jadi ini 4. Imam Ibnu Qayyim mengatakan kalau 4 ini ada dalam diri seseorang, positif ini akan menjadi munafik. Positif itu. Ya, kanker munafiknya kalau ada 4 ini, kanker munafiknya itu stadium akhir. Stadium akhir. Ini munafik yang sudah sangat berbahaya. Nah, baiklah, mudah-mudahan Allah beri kemudahan. Selesai pembahasan syirik asghar ini, kita akan masuki kaum munafik. Pembahasan syirik ini pun rasa-rasanya tidak banyak yang selamat di antara kita. Nah, besok masuk lagi pembahasan munafik, lebih tidak selamat lagi kita. Tapi itulah gunanya belajar, untuk melihat penyakit. Kalau belajar nggak tahu penyakit, ya kapan Anda akan berobat? Nah, makanya tujuan
Orang yang akan mendapatkan ilmu itu orang yang rendah diri, orang yang rendah hati. Kalau belajar dan merasa benar, Anda nggak bakal bisa mengambil manfaat dari ilmu. Rendahkan diri Anda, saya memang banyak salah. Nah, di situ Anda akan menemukan banyak kebenaran. Tapi kalau Anda datang dengan merasa benar, Anda nggak akan melihat kebenaran dengan rasa benar. Nah, baik. Makanya saya selalu berfalsafah ya. Kalau datang ngaji, bawa gelas kosong aja, jangan bawa gelas yang udah berisi full. Kalau datang ngaji bawa gelas kosong, Anda akan dapat air sampai penuh. Tapi kalau Anda datang ngaji bawa gelas yang udah penuh, adanya juga tumpahan-tumpahan, apa yang dengar tumpah, dengar lagi tumpah, dengar lagi tumpah. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Di antara syirik kecil adalah berpura-pura kepada manusia dalam ibadah. Berpura-pura la ilaha illallah. Saya kira tidak selamat seorang pun di antara kita. Begitu banyak orang, Anda memang mungkin tidak mengharapkan pujiannya, tapi zikirnya pura-pura khusyuk, salatnya pura-pura khusyuk. Hati-hati dengan nomor 2 ini. Pura-pura Anda untuk manusia dalam amal, kamuflase Anda di hadapan manusia ketika menjalankan satu amal, ini syirik kecil. Ingat, pandangan manusia hanya jatuh kepada amal Anda, tapi pandangan Allah jatuh ke dalam hati Anda. Nilai Anda bagi Allah adalah hati Anda itu apa isinya, itulah nilai Anda di depan Allah SWT. Makanya dalam salat saja jemaah sekalian, dalam salat saja, ini pengalaman saya pribadi yang hatinya kotor gitu. Kalau cuma membersihkan hati dalam salat 2 rakaat, mungkin Anda nggak selamat juga. Tapi dalam 1 rakaat saja membersihkan hati ini harus berkali-kali. Harus berkali-kali. Begitu sujud lamain dikit biar orang tahu. Nah, hati-hati jemaah sekalian nomor 2 ini. Jangan sampai gunakan amal untuk memberikan pura-pura kepada manusia. Jangan. Pura-pura ramah silakan saja. Tapi kalau amal Anda gunakan untuk kepura-puraan kepada manusia, ini syirik kecil. Berikutnya adalah bersumpah dengan selain Allah. Misalnya Anda mengatakan demi ayahku dan ibuku, awas. Nah, tapi saya lihat dalam bahasa Indonesia demi ini ada 2. Ada demi yang memang tujuannya sumpah, kadang-kadang demi ini tujuannya sekedar berita saja. Misalnya Anda katakan demi anak saya harus bekerja. Itu tidak bernilai sumpah. Tapi kalau misalnya demi orang tua saya, oh saya harus melakukan ini sih ada nilai sumpahnya. Makanya sumpah tidak sumpahnya hubungannya dengan niat. Sumpah sekalipun Anda ucapkan kalau tidak ada niat, ini tidak dianggap sumpah. Allah berfirman dalam Al-Quran, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum, walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Kata Allah Azza wa Jalla, tidak ada perhitungan atas sumpah kalian yang sifatnya tidak diniatkan. Tetapi akan ada hitungan sumpah atas sumpah yang diniatkan. Makanya ketika Anda mengucapkan demi ayahku, demi ibuku, Anda bermaksud sumpah atau tidak? Baik. Kemudian di antara syirik kecil adalah menyandarkan satu kejadian kepada manusia dengan perkataan seandainya bukan fulan-fulan niscaya pasti begini-begini. Ini kan kita semua ini. Ini kalau nggak datang sapam, habis rumah ini. Kalau nggak ada hujan, kelaparan Indonesia ini. Allah yang ngasih keamanan, Allah yang ngasih keselamatan, Allah yang ngasih rezeki. Tapi justru yang muncul adalah nama-nama makhluk. Orang ini kalau nggak bantu saya dulu, saya pengangguran sampai sekarang. Allah di mana? Jadi subhanallah, karena ini alamiahnya manusia dalam berbicara,
Makanya 30 kali dalam surat Ar-Rahman Allah mengatakan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang menjadi dusta kalian? Allah kasih sehat, Allah yang ngasih sehat. Lalu kita bilang memang Panadol tuh hebat banget. Allah kasih misalnya sukses, lalu dia bilang, oh bantuan Bapak Fulan ini kalau nggak datang saya akan gagal. Sampai kapan nama-nama manusia saja yang Anda sebutkan padahal yang ngasih Allah? Ternyata jemaah sekalian ini syirik kecil. Ini termasuk syirik kecil, hati-hati. Termasuk syirik kecil adalah sujud seorang murid kepada guru. Sujud penghormatan ya, bukan sujud ibadah. Kalau sujud ibadah syirik besar. Seorang murid melakukan sujud ibadah kepada guru, itu syirik besar itu. Tapi kalau sujudnya hanya sekedar sujud penghormatan, ya mungkin karena murid baru belajar jadi belum mengerti kalau sujud ini haknya Allah. Akhirnya diberikanlah sujud ini kepada sang guru. Maaf sekalian, sujud kepada seorang guru sebagai penghormatan bukan sujud ibadah. Ini pun masuk dalam kategori syirik kecil. Meski mereka menyebutnya penghormatan, ini penghormatan loh, jangan disyirikkan, enggak, tetap syirik. Walaupun tujuan Anda menghormati, namun secara bahasa itu dinamakan dengan sujud. Nah, di sini keterangan Ibnu Qayyim tentang ruku'. Beliau mengatakan termasuk syirik kecil adalah ruku' kepada manusia karena terkadang Al-Qur'an menyebut ruku' dengan maksud sujud. Menghormati manusia dengan ruku' dalam pandangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ini masuk kategori syirik. Alasannya apa? Karena ruku' dalam sebagian ayat diungkapkan dengan sujud. Misalnya ayat 58 dalam surat Al-Baqarah, wadkhulul baba sujjadah. Nah, kalian orang-orang Bani Israel masuklah ke pintu Baitul Maqdis ya dengan cara membungkuk. Membungkuk, tapi Allah menyebutnya sujud. Ini artinya bahwa dalam Al-Qur'an kadang-kadang ruku diartikan dengan sujud. Nah, ini menunjukkan kalau Anda terlalu harfiah bahasa Arab menafsirkan ke Anda bakal salah. Karena dalam ayat ini disebutkan sujud, ternyata maksudnya adalah rukuk. Begitu juga dalam surat Sad tentang kisah Nabi Daud, Allah berfirman, fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Nabi Daud itu rukuk, padahal maksudnya sujud. Nah, di sini sujud, padahal maksudnya rukuk. Kalau hanya menggunakan bahasa Arab yang harfiah, Anda akan salah memahami Al-Quran. Tentu beberapa pertemuan lalu kita sudah jelaskan pendapat yang berbeda dalam hal ini. Bahwa ruku tidak ibadah kecuali di dalam salat. Maka ruku kepada manusia dilarang, tapi bukan dengan alasan syirik, tapi dengan alasan tasyabbuh bil kuffar. Ini pendapat yang berbeda. Ini ada dalam kitab At-Tafsir wal Bayan. Tapi di sini dalam Madarijus Salikin, Imam Ibnu Qayyim justru memberikan pendapat yang lebih tajam. Beliau mengatakan ruku itu menghormati manusia kategori syirik. Alasannya apa? Alasan beliau karena Al-Quran kadang-kadang menyebutkan ruku dalam artian sujud. Baik, ini dua pendapat dalam hal ini. Yang terbaik kemana? Dihindari. Karena dua-duanya dosa. Ibnu Qayyim bilang dosanya syirik, yang lain mengatakan dosanya karena tasyabbuh. Jadi tidak ada pintu untuk melakukan itu sebetulnya. Termasuk syirik kecil adalah menggundul rambut untuk mengagungkan selain Allah, karena gundul pengagungan adalah ibadah yang hanya dilakukan untuk Allah. Ketika anak lahir, itu nikmat terbesar. Maka kita gundulilah anak ini, namanya gundul akikah, sebagai pengagungan kepada Allah atas karunia-Nya kita memiliki anak.
Selesai Anda umrah atau selesai Anda tawaf, Anda pun menggunduli rambut dalam rangka mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Maka menggunduli rambut jamaah sekalian, ada gundul ibadah yaitu gundul pengagungan, dan Anda gundul yang mubah. Misalnya kepala Anda gatal sekali, Anda gundul. Itu gundul mubah saja, nggak ada nilai ibadahnya sama sekali, dan tujuannya supaya tidak gatal. Tapi kalau gundul ini gundul pengagungan, ini ibadah. Kalau Anda lakukan kepada Allah itu ibadah, tapi kalau dilakukan kepada selain Allah itu syirik. Nah, besok musim pemilu Anda lihat saja, ada yang gundul kepala jadi gambar bintang, ada yang gundul kepala menjadi gambar Golkar, ada yang gundul kepala menjadi gambar kepala banteng. Nah, ini gundul ini dalam rangka dukungan, ini syirik. Ini syirik. Aduh, apa-apa syirik, ada apa-apa syirik. Di sini di Madarijus Salikin ini, Ibnu Qayyim punya tulisan bagus sekali tentang syirik. Beliau mengatakan begini, orang yang nggak ngerti syirik-syirik di zaman jahiliyah, mereka pun nggak akan ngerti syirik dalam Al-Quran dan hadis. Ini dalam Al-Quran pembicaraan syirik banyak, dalam hadis pembicaraan syirik banyak. Syirik-syirik dalam pembicaraan Al-Quran dan hadis itu Anda nggak akan ngerti kalau Anda nggak ngerti seperti apa syiriknya orang jahiliyah. Pokoknya begitu dikatakan ini syirik, masyarakat kita kan kaget, apa-apa syirik, apa-apa syirik. Ya, karena masyarakat kita tahunya syirik itu sujud kepada berhala, itu aja. Nah, syiriknya jahiliyah memang seperti apa? Sedangkan itu ya enggak kan? Karena ucapan Ibnu Qayyim itu betul sekali. Fahami dulu syirik-syirik jahiliyah seperti apa, agar Anda paham syirik yang dijelaskan Al-Quran dan hadis itu. Kalau Anda nggak ngerti syirik-syirik di masa jahiliyah, maka syirik yang dibicarakan Al-Quran dan hadis itu Anda akan fahamnya dangkal sekali. Baik. Termasuk syirik kecil adalah pengakuan dosa di hadapan guru, karena taubat hanya dilakukan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kalau di agama Nasrani ada pengakuan dosa di depan pendeta. Dalam agama kita tidak ada yang begitu. Pengakuan dosa hanya dilakukan seorang hamba di depan Allah melalui ibadah yang bernama taubat. Nah, maka Anda lihat Nabi Adam mengakui dosanya di depan Allah. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah zalim dengan diri kami. Kami telah zalim dengan diri kami. Coba lihat bahasa halusnya Nabi Adam. Ya, kalau yang minta ampun tuh Anda kan letterlek aja. Ya Allah, saya udah makan pohonnya. Nah, itu bahasa yang terlalu harfiah sekali. Nabi Adam menggunakan bahasa yang halus. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah zalim dengan diri kami. Nah, nanti juga kalau Anda mau taubat, mengakui dosa di depan Allah, Anda usah sebutkan dosanya terlalu harfiah. Ya Allah, aku pernah begini, tidak perlu. Gunakan bahasa yang lebih santun. Rabbana zalamna anfusana. Itu sudah cukup. Anda lihat dalam surat Al-Qasas, Musa alaihissalam setelah membunuh, dia minta ampun, mengaku dosa. Anda menggunakan bahasa yang harfiah. Ya Allah, aku telah melakukan pembunuhan. Tidak. Itu bahasa terlalu harfiah. Gunakan bahasa yang lebih santun. Nabi Musa mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku telah zalim terhadap diriku, yaitu pembunuhan. Maka bahasanya, jangan pula nanti berdoa, ya Allah, aku pernah pegang-pegang tangan gadis. Enggak perlu. Ya Allah, aku pernah nabokin seseorang. Enggak perlu. Gunakan saja Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Itu sudah mewakili. Baiklah jamaah sekalian, termasuk syirik kecil adalah bernazar kepada selain Allah, karena nazar lebih besar daripada sumpah. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bersumpah untuk selain Allah, berarti ia telah syirik. Ya, aku bernazar kepada Allah,
Aku bernazar untuk Allah, malam ini saya akan salat tahajud. Aku bernazar untuk Allah, hari ini aku akan sedekah. Bagus. Karena banyak amal-amal ini kadang-kadang gak kokoh di hati. Maka Anda perlu mewajibkan yang tidak wajib itu, mungkin dengan sumpah, mungkin dengan nazar. Misalnya, Anda tipe orang yang kikir dalam sedekah. Entah gimana cara ngajarin jiwa ini biar kikir ini hilang, Anda pun bingung. Maka Anda sumpahkan sedekah itu agar menjadi wajib. Aku bersumpah demi Allah, hari ini saya akan sedekah sebesar 50.000. Anda udah nggak bisa main-main itu. Karena sedekah yang tadinya sunnah, begitu Anda sebutkan nama Allah, maka dia menjadi wajib. Satu. Nomor dua, Anda tidak menjadikannya wajib dengan sumpah, tapi nomor dua dengan nazar. Aku bernazar untuk Allah hari ini sedekah sebanyak 50.000. Nah, begitu amal-amal sunnah atau amal-amal yang mubah Anda sumpahkan dengan nama Allah atau nazarkan untuk Allah, maka itu hukumnya bukan sunnah lagi. Maka dia menjadi wajib. Dan di antara ciri-ciri ahlul jannah adalah menyempurnakan nazar. Nah, cuman jangan lupa ada dua nazar ya. Nazar orang-orang kikir dan nazar orang-orang pemurah. Nazarnya orang kikir, nazar bersyarat. Aku bernazar kepada Allah sedekah kalau begini. Itu nazar kikir itu. Nabi kita yang mengatakan nazar orang kikir. Nah, nazarnya orang yang pemurah itu adalah nazar tanpa syarat. Malam ini aku bernazar untuk Allah, sholat malamnya 8 rakaat. Yuk, nggak berani main-main. Anda bangun setengah 4, oh ini loh nggak bisa setengah 4, alarm harus dirubah. Saya udah janji kepada Allah, ya, udah janji kepada Allah sholat malam saya 8 rakaat. Nah, kalau Anda bernazar untuk manusia, aku bernazar atas nama fulan melakukan ini, hukumnya syirik. Tapi di Indonesia alhamdulillah tidak ada. Termasuk syirik kecil adalah takut ubudiyah kepada selain Allah. Takut ubudiyah. Jadi ada takut yang alami. Anda lihat harimau takut, itu alamiahnya Anda, nggak ada masalah. Ada ular Anda takut, itu alamiahnya Anda, nggak ada masalah. Yang dimaksud dengan takut ubudiyah, takut Anda kepada satu objek dilatar belakangi keyakinan bahwa ini menentukan manfaat dan mudarat. Ini menentukan selamat dan tidak selamat. Ini menentukan mati dan hidup. Misalnya ini keris kalau tidak dicuci, satu keluarga kita akan hancur. Coba lihat. Di sini Anda takut dengan latar belakang keyakinan terjadinya bahaya. Nah, ini dinamakan takut ubudiyah. Kenapa? Manfaat dan mudarat. Ya, selamat dan bahaya ini semuanya dalam kekuasaan Allah. Maka kalau Anda takut kepada A, kepada B, sebabnya karena Anda lihat ini menentukan Anda selamat, ini menentukan Anda bahaya, inilah takut syirik itu. Itulah takut syirik itu. Nah, makanya ulama kita mengatakan, takut alamiah pun kalau sampai menghilangkan tawakal kepada Allah, di situ ada debu-debu syirik juga. Misalnya Anda bertemu dengan ular, Anda takut, itu alamiah itu. Sejauh takut alamiah itu tidak melemahkan atau menghilangkan tawakal. Kalau sampai tawakal Anda hilang, takut alamiah itu pun syirik. Misalnya, aduh ini ada ular nih, Allah melindungi, enggak, Allah enggak bisa melindungi saya kalau udah begini. Coba lihat, tawakal Anda benar-benar lenyap. Walaupun ini takut alamiah, tapi tawakal Anda kepada Allah menjadi hilang. Takut alamiah ini pun menjadi kategori syirik juga. Tawakal dan minta rezeki kepada selain Allah. Nah, ini banyak. Tawakal kepada manusia banyak sekali. Kalau bukan kamu yang nolong saya, siapa?
Terus terang saya nggak tahu kalau tidak ada kamu saya bagaimana. Tolonglah saya dibantu. Tidak ada pertolongan untuk saya kecuali dari kamu. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Minta tolong aja, tolonglah saya begini, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda gunakan bahasa tauhid, kalau bukan kamu siapa lagi? Siapa lagi? Masih banyak ribuan orang lagi, jangan salah. Tapi kadang-kadang hajat yang sangat mendesak membuat orang salah berucap. Kita sedikit mencela dan membenci kepada seorang karena sesuatu yang Allah tidak berikan melaluinya. Ini antum pahami baik-baik. Di antara syirik kecil, Anda mencela, Anda membenci seseorang karena tidak memberi kepada Anda. Misalnya, si fulan ini bagi-bagi uang, Anda nggak dapat. Pulang ke rumah Anda mencela, syirik. La ilaha illallah. Di mana syiriknya? Rezeki tidak sampai kepada Anda karena nggak ada catatannya di depan Allah. Maka kalau Anda benci kepada seseorang, artinya Anda benci karena nggak ada catatan Allah untuk Anda. Ini dibahas Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid. Maka orang yang tidak memberi Anda sesuatu, itu hakikatnya Allah nggak ngasih. Kalau Allah nggak ngasih, ya sudah sabar, jangan sampai mencela manusia. Nah, tiba-tiba ada bagi sembako, ternyata Anda nggak dapat. Sumpah serapahlah. Anda tahu nggak? Anda nggak kebagian karena memang catatan Allah Anda nggak dapat rezeki. Tiba-tiba Anda mencela seseorang karena sesuatu yang Allah nggak kasih melalui seseorang. Itu syirik kecil, itu hati-hati. Ini jebakan kita semua nih. Rasa-rasanya dalam pembahasan syirik ini Imam Ibnu Qayyim gampar-gamparin kita sudah. Makanya orang kalau nggak ngasih apapun kepada Anda, itu hakikatnya Allah nggak mau ngasih melalui dia. Lalu dia Anda marahi, hakikatnya Allah yang nggak mau ngasih. Disitulah terjadinya syirik kecil itu. Syirik kecil berikutnya adalah menghubungkan nikmat Allah kepada selain Allah. Itu sudah. Ya, saya sehat karena tablet dan lain-lain. Serta berkeyakinan adanya kejadian di luar kehendak Allah. Bagian akhir ini perlingkaran ini menggelincirkannya. Termasuk syirik kecil adalah istighosah dan meminta kepada orang-orang yang telah wafat. Misalnya Anda pergi ke makam gitu ya, wahai fulan, tolonglah. Istighosah itu kan minta tolong ya. Istighosah itu minta tolong. Nah, Anda minta tolongnya kepada orang yang wafat. Ibnu Qayyim di sini memasukkannya dalam syirik kecil. Nah, ternyata dalam terjemahan buku juga begitu. Saya berkali-kali melihat kitab aslinya memang begitu. Bahwa istighosah kepada orang mati dalam catatan Ibnu Qayyim adalah syirik kecil. Artinya saya nggak salah tulis, penerjemahan juga nggak salah terjemah, aslinya memang begitu. Hanya saja ini harus dirinci. Ya, ada istighosah kepada orang mati yang memang syirik kecil, ada yang istighosah kepada orang mati yang udah sampai pada syirik besar. Sayangnya beliau di sini tidak memberikan rincian itu. Rinciannya seperti apa? Misalnya Anda istighosah kepada Allah, ya Allah, keadaanku sangat buruk, tolonglah ya Allah. Nah, itu kan istighosah itu. Tapi Anda berkeyakinan istighosahnya Anda kepada Allah ini hanya dikabulkan di kuburan seseorang. Nah, inilah istighosah yang mengandung syirik kecil itu. Anda istighosah kepada Allah tidak diterima oleh Allah kecuali di makam fulan. Sehingga menurut Anda si fulan ini, bahkan makamnya fulan ini menjadi keberkahan dalam istighosah Anda. Adapun kalau Anda istighosahnya langsung kepada yang meninggal, wahai wali fulan bin fulan, wahai wali fulan bin fulan, lepaskan aku dari kesulitan. Di sini Anda benar-benar istighosah dengan orangnya. Kalau yang pertama tidak, istighosahnya kepada Allah cuman ngambil berkahnya dari
kuburan. Nah, itu syirik kecil. Adapun istighosahnya langsung kepada pemilik kubur, itu sih bukan syirik kecil, itu syirik besar. Lama saya cari-cari komentar ulama, doa kepada orang mati, semuanya mengatakan syirik besar. Sehingga yang dimaksudkan Ibnu Qayyim di sini, istighosah kepada orang mati adalah syirik kecil. Maksudnya adalah istighosah kepada Allah, tetapi di makam orang tertentu karena ngerasa istighosah lebih berkah dengan makam itu. Itulah yang syirik kecil. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah yang akan datang kita memasuki judul baru, yaitu mengenai mata rantai kemunafikan. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Jemaah sekalian, itu kalau di dunia psikologi ada satu penyakit, numpuk-numpuk barang yang gak digunain. Saya kira kemarin Anda dengar kasusnya di media sosial itu. Ada seorang in the kos, tiba-tiba dari kamar kosnya ada bau semerbak, dan ketika dibongkar, dibuka paksa oleh pemilik kos, ternyata isinya adalah barang-barang bekas, banyak sekali. Ini kelainan mental sebetulnya. Ya, ini terkait dengan salah satu pertanyaan. Jadi barang-barang Anda di rumah, kalau nggak manfaat buang. Kalau memang manfaat Anda nggak pakai lagi, berikan kepada orang. Nggak jadi soal Anda beli baju 5 sehari, tapi yang ada di rumah 5 juga kasih ke orang. Kalau alhamdulillah fisik Anda kan masih normal, kecuali fisik-fisik kita ini. Kita mau sedekah baju, siapa yang mau nerima? Nah, jadi ini kata kuncinya ya, barang-barang di rumah ini kalau memang nggak manfaat, menumpuknya adalah kelainan mental, itu penyakit itu. Kalau Anda nggak segera melepaskan diri dari penyakit, seperti makin parah. Nanti pergi keluar, ngambil kipas angin rongsok, tumpuk di rumah. Nanti ketemu lagi apa yang rongsok, masukin ke rumah. Semuanya serba dikoleksi. Itu penyakit itu. Maka kalau barang-barang aneh itu nggak bermanfaat, dibuang. Kalau bermanfaat dan udah nggak dipakai, kasih ke orang. Begitu Anda kasih ke orang, suami akan beli baru. Begitu Anda kasih ke orang, udah saya ganti deh, beli baru jadinya. Tapi saya tahu ada seorang wanita gitu ya, bajunya 3 lemari. 3 lemari, dia ngomong ke saya, waduh, baju saya sih 3 lemari. Ini setelah kajian ini saya harus pulang ke rumah dulu nih. Dia pulang ke rumah, dia orang Sumatera, naik pesawat pulang ke rumah, cuman ngebagi-bagiin baju 3 lemari. Karena anak saya banyak, data yang satu bawa baju 2, data yang satu bawa baju sekian, numpuklah baju sangat banyak. Saya nggak dusta, kata dia, baju saya ada 3 Pak Ustaz. Padahal saya ini udah tua, udah hampir 70 tahun. Saya bilang, segeralah bagi-bagi manfaat untuk orang lain. Akhirnya benar itu, 3 hari kemudian dia pulang ke Sumatera, khusus untuk bagi-bagi baju 3 lemari ini. Saya nggak tahu berapa lemari yang dibagi-bagi. Intinya kalau Anda terjadi penumpukan seperti ini, masuk kategori mubazir. Anda menumpuk barang bermanfaat dan nggak lagi dimanfaatkan oleh Anda. Bagi orang lain manfaat, bagi Anda nggak. Namun Anda koleksi juga, kasih kepada orang lain. Ini penyakit ya. Ini penyakit mental dan dalam agama juga tercela. Pada umumnya saat hamba selalu mendapat ujian yang berat, banyak keluhan dalam hidupnya, baik keluhan kepada Allah maupun keluhan kepada sesama manusia. Mohon dijelaskan batas-batas mengeluh baik kepada Allah maupun kepada sesama. Kalau mengeluh kepada Allah nyaris nggak ada batas, karena mampunya Allah itu nggak ada batas. Yang perlu di sini mengeluh kepada manusia ini Anda batasi. Ya, ada seorang salaf, beliau mengatakan, saya punya kekayaan yang membuat saya nggak akan bangkrut sampai kiamat.
Anda mau nggak tuh? Jelas kalau kekayaan Anda uang, 5 hari juga Anda bisa bangkrut. Jangankan Anda, negara-negara aja bangkrut. Iya kan? Tapi kata ulama tersebut, saya punya satu kekayaan yang membuat saya nggak akan bangkrut sampai kiamat. Kekayaan yang pertama, saya sangat percaya kepada Allah. Nomor 2, saya nggak pernah bergantung kepada manusia. Tuh. Saya sangat percaya kepada, tidak ragu sedikit pun kepada Allah. Nomor 2, saya nggak pernah bergantung kepada manusia. Nah, ini 2 kekayaan saya yang membuat saya nggak akan bangkrut sampai kiamat. Nah baik, jadi kalau mengeluh kepada manusia itu tidak boleh. Yang boleh adalah minta nasihat. Kalau minta nasihat itu hasilnya solusi. Tapi kalau mengeluh nggak ada hasil, cuman cerita aja. Lu cerita doang itu mengeluh nggak boleh. Orang cuman kasihan, nggak bisa ngebantu. Nanti orang ini cerita lagi ke orang lain, CRT tahu. Gitu ya. Jadi kalau mengeluhnya kepada manusia untuk minta nasihat dan solusi, silakan. Bagaimana menyikapi musibah itu adalah kasih sayang Allah, bukan hukuman maupun laknat Allah, namun bisa menjadi syukur, bersyukur, mohon nasihat, kiat-kiat agar hati menjadi tenang, tidak penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Iya, jadi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pemberiannya adalah rezeki, tidak memberinya Allah pun rezeki. Ketika Allah ngasih itu rezeki, saat Allah nggak ngasih juga rezeki. Anda jangan berpikir Allah itu maha memberi rezeki hanya melalui pemberian. Kadang-kadang rezekinya Allah itu adalah melalui tidak memberinya Allah adalah rezeki juga. Nah, musibah-musibah ini adalah rezeki yang nggak langsung. Maksudnya di belakangnya banyak hikmah-hikmah yang sangat besar. Dan hikmah itulah rezeki yang Allah kirimkan melalui musibah Anda. Kata kuncinya adalah husnuzan kepada Allah. Apapun musibah, hikmahnya besar. Enggak pernah hikmah dalam musibah lebih kecil dari musibahnya, enggak pernah. Lalu tips agar Anda selalu tenang, tips agar Anda enggak pernah takut dan khawatir dalam kehidupan, tadi saya sudah bilang, percaya kepada Allah 100% dan jangan bergantung kepada selain Allah. Pedagang-pedagang bisnis besar mereka bergantung kepada dolar. Oh, itu kegelisahannya di mana-mana itu. Keluar kajian, coba lihat berapa kurs dolar hari ini. Aduh, hancur bisnis saya. Semakin Anda bergantung kepada selain Allah, semakin hidup Anda enggak menentu. Semakin hidup Anda penuh dengan kekhawatiran. Maka selamatnya hati Anda dari kekhawatiran itu, percayalah kepada Allah. Allah membantu, Allah menolong, Allah nggak mungkin biarin. Nomor 2, usahakan melepaskan ketergantungan dari makhluk yang bernama manusia. Termasuk istri sekalipun jangan bergantung. Bergantung dengan selain Allah adalah pintu kegelisahan, pintu kekhawatiran, pintu ketakutan. Si A sudah melakukan taubat nasuh agar tidak melakukan praktik riba, yaitu dengan meminjam uang di pengribai. Qadarullah dia terjerumus lagi di dalamnya. Apakah jika dia bertobat sebelum cicilan hutangnya lunas maka tobatnya tidak diterima, padahal saat itu dia sudah berusaha untuk tidak berhutang lagi? Ini udah berlalu pembicaraannya. Seseorang yang udah taubat kepada Allah tapi dia qadarullah belum bisa lepas dari dosa tersebut, diterima nggak? Contoh misalnya, seorang rampok masuk ke dalam rumah. Sampai di rumah dia bertaubat kepada Allah, padahal dia masih di dalam. Dia belum keluar, dia masih di dalam. Memang dia tidak jadi rampok ya, tapi bahwa dia masuk rumah itu haram kan? Dia bertaubat, ya Allah, misalnya sampai dalam rumah lihat isi rumah lagi tahajud gitu. Bisa aja seperti itu. Kawan saya orang kaya gitu, lagi tahajud dia datang rampok. Rampok datang, rampok bilang serahkan kunci kendaraan.
Kendaraan mahal. Kata dia, tunggu sebentar saya. Dikasih, udah. Silakan saya sholat dulu. Malah ngomong begitu si penjahat ini malah takut. Ini orang kok nggak ada takutnya. Kabur si penjahat, nggak jadi bawa mobil. Nah jadi misalnya si perampok itu udah taubat aja sekalian. Padahal dia masih di dalam rumah. Apakah taubatnya sah? Sah. Karena dia sudah menyesal, dia sudah berjanji untuk meninggalkan untuk tidak mengulangi, hanya saja untuk sementara waktu dia belum bisa lepas. Taubatnya tetap sah. Yang penting itu tadi, Anda menyesal, ini syarat yang mutlak. Karena soal menyesal itu nggak ada uzurnya. Nomor 2, bertekad nggak ngulangi, ini pun nggak ada uzurnya. Adapun syarat taubat meninggalkannya detik ini juga, ini boleh jadi uzur. Anda yang udah terlanjur kerja di satu bank riba misalnya, coba Anda keluar hari ini, mungkin Anda akan kena penalti. Penaltinya 250 juta. Saya tahu kawan kita di Ciracas, dia kerja di salah satu bank ribawi, udah ngaji pengen tobat. Qadarullah itu, kamu kalau keluar sesuai dengan perjanjian, bayar penalti 250 juta. Nah, sahkah taubatnya jamaah sekalian? Sah. Kenapa? 3 syarat taubat. Yang pertama nggak ada uzurnya, yaitu menyesal. Bertekad nggak ngulangi, ini pun nggak ada uzurnya. Tapi meninggalkan dosa sekarang juga, ini sering ada uzurnya. Seperti contoh tadi. Ini kawan kita ini gaji cuma 4 juta, bayar 250 juta, itu uang dari mana coba? Apakah dalam kurun waktu pelunasan hutang si A tetap dihukum pelaku riba? Ya enggak. Kalau Anda sudah melakukan 2 hal ini. Orang yang menghadiahkan amal kepada orang, apakah dia juga mendapatkan pahala? Ya, itu khilafiyah memang di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan amal yang udah dihadiah, misalnya Anda sedekah atas nama bapak, itu kan hadiah itu. Apakah Anda masih dapat pahala? Ini khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan karena sifatnya hadiah, dia udah gak ada pahala lagi. Saya lihat Syekh Sa'ad Al-Khathlan, hafizahullah, salah satu ulama besar Saudi, dia menguatkan ini. Semua amal-amal yang sudah menjadi hadiah, dia udah gak dapat pahalanya dari amal itu. Karena dia udah hadiah itu memberi, tidak menyisakan. Kalau memberi dan sisa, bukan hadiah namanya. Tapi walau demikian ada sebagian ulama yang mengatakan tetap dapat pahala amal. Karena Anda menjadi sebab dari amal itu. Kalau Anda menjadi sebab satu amal, maka Anda mendapatkan amal walaupun orang lain yang melakukan. Karena ada sebabnya. Ini pendapat yang kedua juga. Kalau Anda lebih condong pendapat yang kedua. Ketika Anda menjadi sebab atas satu amal, Anda dapatkan pahalanya. Baik amal itu yang dilakukan orang lain atau Anda sendiri. Jika dia mendapat pahala juga dari itu, mana yang lebih utama? Apakah ia beramal saleh untuk diri sendiri ataukah untuk dihadiahkan untuk orang lain? Dua-duanya, jangan pilihan yang ancam begitu. Ya, Anda beramal untuk diri Anda, sesekali Anda pun hadiah untuk orang lain. Tapi batasi hadiah amal itu pada amal-amal yang disepakati boleh. Misalnya umroh badal, misalnya haji badal, misalnya sedekah. Ini 3 ini yang disepakati kan? Udah batasi di situ aja. Adapun hadiah amal dalam hal yang dikhilafiahkan, enggak usah. Saya sholat dulu untuk ibu saya, nah itu hadiah yang dikhilafiahkan, diabaikan saja. Gunakan yang disepakati lebih baik. Bagaimana hukum berinvestasi deposito? Deposito tidak boleh dalam agama kita. Ya, deposito itu Anda mempiutangkan, lalu nanti setelah mempiutangkan selama 2 bulan nggak ngambil-ngambil, ujung-ujungnya ada dapat sekian persen. Nggak boleh, itu masuk riba itu. Menurunkan kepala saat menyapa seseorang dan menundukkan badan saat melewati orang lain yang sedang duduk, apakah termasuk rukuk? Menundukkan kepala begini bukan rukuk. Itu bukan rukuk. Kalau membungkuk, ya membungkuknya kalau
Kalau membungkuk misalnya tangan ini bisa menyentuh kaki, lutut, itu sih rukuk namanya. Tapi membungkuk dengan tangan tidak sampai ke kaki itu bukan rukuk. Ya cuman sekali lagi itu tasyabuh namanya. Tasyabuh dengan orang Jepang. Pada saat rumah banyak semut, juga banyak ditemukan di kamar mandi. Pada saat lantai kamar mandi sudah kering, apakah boleh disiram agar keluar melalui saluran? Jawabannya dibenarkan karena hal itu membahayakan. Aslinya semut yang enggak membahayakan tidak boleh. Nabi melarang hal itu. Tapi kalau udah membahayakan, Anda dibenarkan. Kalau dalam salat wajib atau salat sunnah, di setiap salah satu sujudnya selalu mendoakan untuk kehancuran, untuk penderitaan, dan untuk keburukan kepada Zionis Israel, Zionis Yahudi, Netanyahu dan rezim dan korun-korunnya. Jangan nyebut nama ya. Ya Allah, hancurkan Netanyahu gitu ya. Hancurkan Netanyahu yang zalim, itu bisa. Tapi kalau nyebut nama itu agak riskan. Sebut sifat lebih baik. Anda katakan, ya Allah, hancurkan Yahudi yang zalim. Jangan Yahudinya, yang zalimnya. Karena ada juga Yahudi yang ramah gitu kan, yang baik. Oh, itu jangan dihancurkan, kasih hidayah gitu. Tapi kalau Yahudi yang zalim, hancurkan. Tapi Anda kata hancurkan Netanyahu, ya jangan. Tapi Anda katakan, ya Allah, hancurkan Netanyahu yang zalim. Kalau Anda bilang yang zalim dengan menyebutkan sifatnya, itu dibenarkan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.